Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Ulum, mata kuliah MPAI 2 dari kelas C. Kali ini saya akan menerangkan materi pendidikan agama Islam, yaitu mengenai penyelenggaraan jenazah. Kali ini kita akan membahas bab mengenai penyelenggaraan jenazah. Nah, dalam bab ini nanti kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama yaitu kewajiban umat Islam terhadap jenazah, yang kedua yaitu takziah, dan yang ketiga yaitu ziarah kubur. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Hukum pengurusan jenazah adalah fardu kifayah, artinya apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut dianggap sudah mencukupi. Apabila seseorang telah dinyatakan meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah tersebut. Nah, apa saja kewajiban umat Islam terhadap jenazah tersebut? Yang pertama yaitu memandikan, kemudian mengafani, kemudian menyolatkan, dan yang terakhir yaitu menguburnya. Kewajiban yang pertama yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari kotoran dan najis yang ada di tubuhnya. Lalu apa saja syarat jenazah yang dimandikan? Nah, adapun syarat jenazah yang dimandikan, yang pertama, jenazah harus beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Dan yang ketiga yaitu bukan mati syahid. Yang selanjutnya yaitu syarat orang yang memandikan jenazah. Syarat orang yang memandikan jenazah yang pertama yaitu Islam, berakal, baligh, kemudian niat memandikan jenazah, bisa dipercaya atau bisa merahasiakan aib dan cacat tubuh jenazah, dan mengetahui tata cara memandikan jenazah. Lalu siapa saja yang berhak memandikan jenazah tersebut? Nah, yang berhak memandikan jenazah yaitu yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami ataupun mahramnya. Yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, maka suamilah yang berhak memandikan istrinya. Yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, maka istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Yang kemudian, kalau mayatnya itu anak laki-laki ataupun anak perempuan yang masih kecil, maka perempuan ataupun laki-laki boleh memandikannya. Lalu bagaimana tata cara memandikan jenazah? Nah, tata caranya yang pertama, kita harus menyiapkan peralatan dalam memandikan jenazah. Apa saja peralatannya? Yang pertama yaitu tempat untuk memandikan jenazah. Yang kedua yaitu dipan atau ranjang tempat jenazah. Yang ketiga kain atau tabir untuk menutup tempat memandikan jenazah. Yang keempat air secukupnya. Yang kelima gayung. Yang keenam kapur barus yang telah dihaluskan dan dicampur dengan air. Kalau ada daun bidara lebih bagus dengan dicampur dengan air. Kemudian ada sabun, sampo, dan sapu tangan untuk membersihkan tubuh jenazah. Yang kemudian ada kain penutup mayat atau kain basahan. Lalu yang selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaan memandikan jenazah, yang pertama,
dilaksanakan di tempat tertutup. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan atau ranjang. Kemudian dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu bersihkan mulut dan gigi si mayat. Kemudian membersihkan semua kotoran dan najis pada tubuh jenazah. Yang selanjutnya yaitu jenazah diwudukan. Kemudian disunahkan membasuh 3-5 kali basuhan. Dalam memandikan jenazah, air untuk memandikan jenazah sebaiknya air yang dingin, kecuali jika udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, maka boleh menggunakan air hangat. Kewajiban yang selanjutnya setelah memandikan jenazah yaitu mengafani jenazah. Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Lalu bagaimana tata cara mengafani jenazah? Itu yang pertama, siapkan kain kafan yang digunakan. Kain kafan yang digunakan adalah yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh. Kain kafan hendaknya berwarna putih. Jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian. Kain kafan dihamparkan di atas tikar yang bersih, lalu jenazah diletakkan di atasnya dalam keadaan tertutup dengan kain supaya tidak terbuka auratnya. Kemudian kedua tangan jenazah diletakkan di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Sebelum kain penutup dilepaskan, bagian-bagian tubuh seperti kemaluan, dubur, mulut, hidung, mata, dan telinga ditutup dengan kapas dan seluruh tubuh jenazah ditaburi wangi-wangian. Kemudian kain kafan sehelai demi sehelai dihubungkan dengan mendahulukan sebelah kiri, baru kemudian sebelah kanan. Setelah terbungkus, diikat dengan sehelai kain tali dari potongan kain kafan dan diikatkan pada ujung kepala, dada, perut, lutut, dan di bawah ujung kaki. Lalu bagaimana cara mengafani jenazah perempuan? Dalam mengafani jenazah perempuan, kita perlu menyiapkan 5 lembar kain kafan. Lembar pertama yang paling bawah yaitu untuk menutupi seluruh badan jenazah. Lembar yang pertama ini lebih lebar daripada lembar-lembar yang setelahnya. Lembar kedua untuk kerudung kepala, lembar ketiga untuk baju kurung, lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki, dan lembar kelima untuk pinggul dan pahanya. Setelah itu, susunlah lembaran kain kafan sebanyak 5 lembar tadi dengan tertib. Beri wangi-wangian atau kapur barus pada kain kafan. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain. Kemudian letakkan jenazah di atas kain kafan dengan sejajar. Kemudian kedua tangan jenazah diletakkan di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Lalu tutup lubang-lubang pada jenazah seperti dubur, kemaluan, mulut, mata, hidung, dan telinga dengan kapas. Selanjutnya, tutup kain kafan pada lembar kelima, yaitu untuk menutup pinggul dan pahanya. Kemudian, tutup dengan kain kafan pada lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kakinya. Selanjutnya, tutup dengan kain kafan pada lembar ketiga sebagai baju kurung. Selanjutnya, dandanilah rambut sebanyak 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang. Kemudian tutup dengan kain kafan pada lembar kedua sebagai kerudung untuk kepalanya. Lalu tutup dengan kain kafan pada lembar ke-1 sebagai penutup untuk seluruh tubuh jenazah. Yang terakhir, ikat dengan kain kafan sebanyak 5 ikatan, yaitu pada ujung kepala, dada, perut, lutut, dan di bawah ujung kaki. Lalu kewajiban selanjutnya setelah
mengkafani jenazah, yaitu menyolatkan jenazah. Sholat jenazah adalah sholat dengan 4 kali takbir yang dilaksanakan dalam rangka mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah atas dosa yang telah dilakukan oleh orang muslim yang sudah meninggal. Adapun ketentuan sholat jenazah, yang pertama, dilaksanakan secara berdiri dengan 4 kali takbir tanpa adanya rukuk dan sujud, serta tidak dengan azan dan iqomat. Yang kedua, jenazah berada di depan orang yang menyolati, yaitu berada di sebelah kiblat. Jika jenazahnya laki-laki, maka posisi imam sejajar dengan kepala jenazah. Jika jenazahnya perempuan, maka posisi imam sejajar dengan parut jenazah. Jika dalam sholat jenazah jamaahnya sedikit, usahakan dibuat menjadi 3 baris atau 3 shaf. Lalu bagaimana tata cara sholat jenazah? Yang pertama yaitu berdiri menghadap kiblat. Kemudian niat menyolati jenazah. Setelah niat, selanjutnya yaitu takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dilanjut takbir yang kedua, kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga dilanjutkan membacakan doa untuk jenazah. Setelah itu melanjutkan ke takbir yang keempat, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa. Kemudian membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Kewajiban yang selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Setelah jenazah dimandikan, dikafani, dan disolatkan, maka sebagai penghormatan terakhir seorang muslim terhadap saudaranya yang sudah meninggal adalah menguburkannya. Tata cara dalam penguburan jenazah, yaitu yang pertama, siapkan liang lahat dengan ukuran 1,5 sampai 2 meter dengan kedalaman 150 sampai 175 cm. Kemudian turunlah 3 orang ke liang lahat untuk menerima jenazah. Ada yang menerima jenazah pada bagian kepala, bagian tengah, dan bagian kaki. Kemudian angkatlah jenazah dengan pelan-pelan. Orang yang berada di atas liang lahat bertugas mengangkat jenazah. Ada yang memegang bagian kepala, badan, dan bagian kaki. Kemudian masukkan jenazah ke dalam liang lahat. Posisi jenazah diletakkan miring ke kanan dan wajahnya menghadap ke kiblat dan dirapatkan dengan dinding liang lahat. Adapun doa meletakkan jenazah dalam liang lahat itu sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat, lalu berilah penyangga dengan tanah secukupnya agar jenazah tetap miring. Penyangga dari tanah diletakkan di bagian kepala, punggung, dan paha. Kemudian kenakan pipi jenazah dengan tanah. Oleh karena itu, lepaskan tali pocong. Kain kafan dilonggarkan di bagian kepala agar mudah ditarik untuk meletakkan pipi mengenai tanah. Selanjutnya, tutuplah liang lahat dengan papan kayu atau yang lain. Hal ini dimaksudkan agar ketika ditimbun dengan tanah, tubuh jenazah tidak terhimpit dengan timbunan. Selanjutnya, masukkan tanah ke dalam kubur. Kubur sebaiknya ditinggikan sejengkal, kemudian diberi tanda dengan kayu atau batu. Nah, setelah itu maka mendoakan dan memohonkan ampun bagi si mayit. Untuk sebab yang kedua yaitu mengenai takziah atau melayat. Takziah secara bahasa berasal dari kata azza yu'azzi ta'ziyatan, yang artinya menghibur atau mendorong agar bersabar. Secara istilah, takziah adalah mengunjungi keluarga yang tertimpa musibah kematian
dengan tujuan untuk menghibur dan membesarkan hati agar bersabar. Adapun adab-adab dalam bertakziah, yang pertama yaitu menunjukkan sikap berbela-sungkawa atas musibah yang menimpa. Kemudian menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal, serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Kemudian memberikan nasihat agar tetap tabah dan bersabar dalam menghadapi musibah. Hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah, dan hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. Usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Kemudian membawakan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah atau memberikan bentuk-bentuk pertolongan yang lainnya. Lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dan untuk mengingat kematian. Adapun adab dalam berziarah kubur yaitu yang pertama, ketika berziarah kubur niatkan kita untuk mendoakan si mayit dengan ikhlas karena Allah dan untuk mengingat kita akan kematian. Datang ke kuburan dengan mengucapkan salam. Selanjutnya yaitu berdoa bagi keselamatan dan kesejahteraan ahli kubur serta memohonkan ampunan. Yang keempat, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kubur. Yang kelima, berada di sekitar kuburan dalam keadaan sopan seperti layaknya berhadapan dengan orang yang masih hidup. Yang keenam yaitu dilarang duduk di atas kuburan, membuang kotoran ataupun berbuat maksiat. Lalu apa saja hikmah bagi kita dari perawatan jenazah, takziah atau dan ziarah kubur? Adapun hikmah-hikmahnya yaitu yang pertama, mengingatkan kita kepada kematian sehingga akan mendorong manusia untuk memperbanyak beribadah kepada Allah dan mempersiapkan bekalnya menuju akhirat. Yang kedua, dapat bersikap zuhud, yaitu menjauhi diri dari sifat keduniawian. Kemudian mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan yang keempat yaitu meningkatkan serta memperkuat tali silaturahim dan sikap saling tolong menolong dengan sesama muslim. Nah, itu pemaparan materi dari saya mengenai penyelenggaraan jenazah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.